ini adalah program promo andalan AirAsia. Ya mungkin hampir semua maskapai itu menyiapkan strategi marketingnya masing-masing, teman-teman. Halo teman-teman, udah lagi dengan saya Arif Setiawan. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup unik. Sebenarnya ini adalah suatu teknik marketing yang ditetapkan oleh pihak maskapai AirAsia, teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu kita digemarkan dan dihebohkan dengan suatu program promo. Nah, jadi kalau kemarin kita udah bahas program promo Sriwijaya, hari ini kita mau bahas terkait program promo dari maskapai AirAsia. Apakah itu? Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui tentang AirAsia Travel Pass yang kemarin sempat heboh di Instagram maupun juga di beberapa halaman media. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk program promo seperti ini bukan hal yang baru di dunia penerbangan ataupun aviation, karena sebelumnya Sriwijaya Air juga pernah menerapkan program promo yang serupa. Kalau tidak salah namanya Sriwijaya Air Travel Pass juga seperti itu. Nah, hari ini dan waktu itu promo yang ditetapkan oleh Sriwijaya Air itu, kalau tidak salah mereka gratis terbang sampai berapa bulan itu saya juga kurang paham, tapi nominalnya pasti lebih besar dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh maskapai AirAsia. Kalau tidak salah antara 11 atau 21 juta, range-nya seperti itu. Nah, teman-teman bisa googling dan bukan itu esensinya yang ingin saya bahas, tapi saya ingin memberikan pendapat saya pribadi terkait dengan AirAsia Travel Pass ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang penasaran apa tanggapan saya terhadap program promo yang mungkin dinilai oleh sebagian orang ini adalah program promo andalan AirAsia, ya mungkin hampir semua maskapai itu menyiapkan strategi marketingnya masing-masing, teman-teman. Kebetulan yang baru di launching kemarin setelah Sriwijaya Air itu ada AirAsia dengan mengadakan program promo AirAsia Travel Pass. Passengers ataupun customer diminta untuk membayar 1,5 juta dan bisa terbang selama 6 bulan dengan catatan-catatan tertentu dan syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak maskapai. Nah, jadi setelah program promo itu di launching kayak gitu ya, kita juga sebagai seorang travel agent ada diskusi dengan baik dengan antar sesama travel agent, worth it atau enggak, kemudian juga bagaimana tanggapan saya, terus kemudian juga apakah kita mau berencana membeli dan memakai program tersebut. Saya akan bahas dalam tayangan YouTube kali ini. Jadi langsung saja teman-teman, menurut saya itu balik lagi ya, depend on yourself kayak gitu. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, Mas Ari apakah nanti berniat untuk menggunakan AirAsia Travel Pass? Jadi ini adalah pendapat saya pribadi ya teman-teman, saya tidak mewakili siapapun, saya hanya mewakili apa yang ingin saya katakan dan ini tidak mempengaruhi apapun dan siapapun itu. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke kayak direct teman-teman. Kalau misalnya saya mau melakukan penerbangan, contohnya seperti ini. Jadi kemarin kita sempat rundingan mau akhir tahun mengakhiri rencana di Yogyakarta. Tetapi ya kita tahu sekarang kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya dengan kondisi yang tidak terduga saya dan tim itu memutuskan untuk berangkat ke Denpasar, ke Bali. Jadi awal liburan itu rencana di Yogyakarta, akhirnya kita putuskan untuk di Bali dalam waktu yang singkat dan itu kita direct reservation kayak gitu. Kita memesan secara langsung tanpa pikir panjang. Nah, kejadian-kejadian seperti inilah yang tidak bisa kita handle teman-teman, karena kalau saya pribadi memang sebenarnya karena memang saya bukan ASN ataupun orang yang bekerja di kantor dan bukan orang yang ditugaskan dalam kegiatan perusahaan, maka saya itu lebih fleksibel jadwalnya. Oleh karena itu, kalau saya ditanya, saya lebih worth it saya pesan itu ketika saya membutuhkan tiket tersebut dibandingkan ketika memang saya harus memilih program promo tersebut. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu program promo AirAsia Travel Pass itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AirAsia. Beberapa diantaranya itu jadi kita diberikan kesempatan untuk bisa terbang dalam waktu 6 bulan. Nah, teman-teman bisa menggunakan AirAsia Travel Pass dengan harga 1,5 juta tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, perlu teman-teman ketahui bahwa walaupun memang yang diinformasikan di AirAsia bahwa penerbangannya itu tidak membayar, artinya ketika teman-teman sudah melakukan reservasi, penjadwalan, rencana dan lain-lain, teman-teman juga masih harus membayar biaya airport tax teman-teman. Jadi memang 0 rupiah untuk seatnya.
untuk kursinya. Jadi untuk airport tax dan lain-lain itu tetap teman-teman harus membayar. Dan masing-masing bandara itu memiliki harga yang berbeda-beda, mulai dari mungkin 35.000, 75.000 dan itu mungkin untuk sebagian orang tidak terlalu mahal. Kemudian poin ketiganya adalah tidak semua rute itu ada program promonya teman-teman. Selain dari tidak semua rute, kemudian juga tidak semua tanggal itu available dengan program promo tersebut. Jadi untuk hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga hari Natal, kemudian cuti di akhir tahun, itu saya tidak tahu, tapi yang pernah saya baca adalah untuk high season itu hari-hari besar di mana orang melakukan aktivitas untuk bepergian dan lain-lain. Ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di Hari Raya Idul Fitri, kemudian hari Natal, hari-hari besar keagamaan yang lain itu biasanya tidak diperuntukkan untuk program tersebut. Jadi yang teman-teman perlu ketahui memang itu adalah syarat yang ditetapkan oleh pihak maskapai dan itu mutlak ada kebijakan di AirAsia-nya gitu loh. Makanya ketika ada pertanyaan seperti itu teman-teman harus coba untuk menganalisis dan menganalisa apakah memang program promo yang ditawarkan itu worth it untuk teman-teman pakai. Kalau misalnya teman-teman memang hobi traveling dan teman-teman influencer di bidang pariwisata, itu worth it saja sih kalau menurut saya, karena ya terbang dengan 1,5 juta selama 6 bulan itu sangat murah teman-teman. Bahkan AirAsia menjadi salah satu maskapai paling murah di dunia kayak gitu, dengan program-program unik yang ditawarkan secara langsung. Nah jadi teman-teman juga perlu mempertimbangkan apakah teman-teman membutuhkan. Kalau teman-teman tipikal seperti saya yang liburannya itu bisa liburan ataupun jadwalnya itu bisa lebih fleksibel dan kadang dadakan, teman-teman mungkin lebih cocok untuk memesan tiket itu direct atau kapan saja begitu. Kalau misalnya memang teman-teman ada kegiatan ataupun bisnisnya di bidang pariwisata, memperkenalkan kegiatan pariwisata dan lain-lain, itu worth it buat teman-teman. Nah itu terkait AirAsia Travel Fest menurut saya pribadi teman-teman. Jadi ini tidak mempengaruhi apapun dan apa yang saya sampaikan itu hanya sebatas pemikiran saya pribadi. Jika teman-teman berminat silahkan direservasi, silahkan dipesan dan teman-teman bisa mendapatkan program promo tersebut. Nah, jadi pembahasan terkait AirAsia Travel Pass itu memang itu yang bisa saya sajikan teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih merasa bingung, teman-teman juga perlu merencanakan apakah memang teman-teman worth it membeli. Dan sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, bukan hanya sekali ini saja program-program seperti ini akan diterapkan. Jika memang teman-teman berniat untuk membeli untuk direncanakan dalam waktu 6 bulan ke depan, dan di masa Covid seperti ini saya juga kurang tahu apakah teman-teman bisa leluasa melakukan bepergian, kemudian juga apakah tidak ada cancellation dari pihak maskapai, itu saya juga kurang paham. Yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah bagaimana setelah teman-teman membeli tiket tersebut atau program tersebut, itu teman-teman bisa memanfaatkan secara optimal dan kalau bisa teman-teman juga bisa mendapatkan untung sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Kalau menyikapi kalau misalnya ditanya apakah ada program-program unik lainnya yang bakal ditetapkan oleh maskapai, itu saya juga kurang paham karena emang itu otoritasnya ada di pihak maskapai dan kita hanya bisa menunggu. Tetapi nanti kalau misalnya memang ada program promo baru, saya akan buat menjadi konten, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketinggalan program-program promo yang ditetapkan oleh maskapai yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait AirAsia Travel Pass. Jadi sudah paham, conclusionnya adalah kalau misalnya teman-teman berniat, jadwalnya bisa fleksibel, jadwalnya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan dalam waktu 6 bulan dengan yang baik, maka teman-teman saya sarankan untuk lakukan reservasi di AirAsia. Jika teman-teman lebih memilih untuk memesan tiket secara langsung karena takut jadwalnya berubah, rencananya berubah, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, saya sarankan teman-teman untuk memesan tiket di waktu teman-teman membutuhkan saja. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan terkait dunia aviasi, refund, kemudian reschedule, teman-teman bisa mengirimkan pesan melalui DM di Instagram Airprice Ticket, kemudian atau juga di Instagram saya pribadi di prastiawan.ari. Kemudian juga apabila teman-teman ingin menanyakan hal yang lebih terkait dunia aviasi dan penerbangan, teman-teman juga bisa kirimkan ke kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk saksikan video saya yang lain. Semoga membantu. Saya Prastiawan, sampai jumpa.